Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya Pak Asep Dadan dan juga Pak Wandi. Pada siang hari ini kita akan melakukan percakapan coaching ya Bapak, di mana Iya, Pak Asep baiklah Pak. Dadan sebagai coach dan di sini Pak Wandi sebagai coachee. Nah, di kesempatan ini saya akan mengamati bagaimana jalannya percakapan coaching yang nanti akan dilakukan oleh Pak Asep Dadan dan juga Pak Wandi dengan mempertimbangkan alur tirta yang nanti akan ditampilkan pada saat dilakukannya percakapan coaching dan juga kompetensi inti coach yang perlu diperlihatkan oleh Pak Asep Dadan selaku coach dari mulai membuat pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh dan menyimak atau mendengarkan dengan aktif dari percakapan coaching yang dilakukan. Nah, baik, sebelumnya Pak Asep Dadan, bolehkah saya Iya, bertanya terlebih dahulu, Pak? boleh, boleh, boleh Pak. Boleh. Nah, untuk percakapan coaching yang akan dilakukan ini, kira-kira pada saat ini, kompetensi inti coach apa yang ingin Bapak kembangkan? Iya. Tentunya kami akan mengorek beberapa informasi ya Pak ya, yang sejalan dengan alur tirta yang akan kita laksanakan dan obrolan itu nanti bisa uh, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat kami gitu. Oke, baik, Pak. Kalau begitu, dari kompetensi inti coach yang ingin Bapak tingkatkan itu, kira-kira spesifiknya apa? Eh, di antaranya adalah penyelesaian masalah ya Pak ya. Ketika Gucci mempunyai beberapa masalah, kemudian uh, apa namanya mendapatkan solusinya dan solusi tersebut tentunya dengan berdasarkan alur tirta yang sudah dikuasai oleh Gucci itu. Oke, baik, Pak. Nah, nanti pada saat percakapan coaching berlangsung, pada bagian mana, Pak, yang ingin difokuskan untuk diamati gitu, Pak? Ya, yang akan diamati nanti akan mencari atau mengorek informasi sedetail mungkin, identifikasi masalah, kemudian solusi yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang direncanakan oleh kunci tersebut, Pak. Iya, baik, Pak. Kalau begitu, eh, kira-kira keberhasilan dari indikator yang ingin Bapak capai itu kira-kira apa, Pak? Implementasinya ya, Pak ya. Jadi ketika permasalahan itu muncul, kemudian ada solusi dan solusi itu bisa diimplementasikan untuk kemajuan atau tujuan yang diharapkan. Baik, Pak. Kalau begitu, percakapan coachingnya bisa dimulai, Pak. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Silakan kepada Bapak Asdan dan Pak Wandi untuk dilaksanakan percakapan. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum, Pak Wandi. Bentar, Pak, bentar. Nah, terus ya nih saya. Ya, Assalamualaikum, Pak Wandi. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa. Nah, Baik, ini Pak. luar biasa. Walaupun ucapan luar biasa, ada permasalahan nih kayaknya nih. Dari lihat dari matanya juga Hmm, sudah sawit-sawit ya. betul, Eh, Pak. ya, Jadi begini, Pak. Tahun aja. gimana tuh Pak Wandi? Sayup-sayup itu aja suaranya. Hmm, Suaranya Ada ulangi. jadi pada tahun pelajaran ini 2024-2025 ada Ya, permasalahan kelas, Pak. Yang pertama, peserta didik
Ulang Pak, ulang. Iya, silakan ulang Pak. Ulang ya. Jadi ketika Oke, di ulang Pak. perbincangan ya perbincangan kita ini kan akan Oh, mengupas berarti tuntas saya tentang ya ya. kira Nah, jadi ya betul. ya kira-kira Jadi kira-kira yang menurut Pak pertama Wandi, kurangnya ya, ya yang pertama dalam menghadapi ini 2024 2025 peserta didik kurang teman sejawatnya ya. Nah, itu yang pertama saling menghargai, yang keduanya saling menghormati. Dalam kesepakatan kelas mereka menulis atau masing-masing peserta didik menulis apa yang diinginkan. Nah, dalam kesepakatan kelas ini ya ada konsekuensi yang mereka buat ya, sehingga dalam suatu pelanggaran ada konsekuensinya. Seperti itu, Pak. ya jadi yang akan diobrolkan kita itu adalah tentang budaya positif ya Pak Wadi ya mungkin ya. Bet- Nah, budaya positif. Nah, menurut Bapak nih kan yang namanya juga rencana ya pasti alurnya itu ada kerikil-kerikil nih. Seperti apa nih untuk menangani sebuah masalah untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah Pak Wandi tersebut? Nah, rencana akan dilaksanakan sesegera mungkin, Pak. Ya, dalam waktu Ya, cepat ini, karena proses belajar mengajar sudah mulai, ya, sudah terlaksana. Seperti itu, Pak. iya. Jadi dalam proses ya Pak Wandi ya. Nah, kira-kira Betul, iya, betul. kira-kira misalkan sebelum budaya positif itu terwujud, sebelumnya kalau misalkan rentan nilai nih, kalau dinilai ya dari 1 sampai 10 nih, Hmm. kira-kira menurut Pak Wandi nih nilainya sudah mencapai berapa nih sebelumnya nih? Pak Wandi bisa diulang ya? Pak, Ya bisa diulang. pertanyaannya ulang, Pak. Ya Hmm. ulang ya. Hmm. Kira-kira begini Pak, Hmm. kan sebelum budaya positif ini terwujud atau dilaksanakan itu, Hmm. kalau misalkan dinilai dari rentan 1 sampai 10, perkiraan itu nilainya sudah mencapai berapa tuh? 6 baru nyampe 6. Baru 6 ya. Hmm. Jadi belum belum sampai 90 gitu kan. Belum, Ya, Pak. ya belum. Tapi rencana ke depannya bisa sampai berapa tuh? Cita-cita atau harapannya untuk ke depan? Jadi seperti itu, Pak. Ya. Jadi rentan waktunya berapa nilainya tuh kalau misalkan harapannya ke depan? Ulang, Pak. Sinyal, Pak. Ya, ya, sinyal ya. Eh, harapan Pak Wandi nih. Halo, Pak Wandi. Lanjut, Mandi Pak. sinyal kayaknya. Ya, ulangi Hmm. ya Pak Mandi ya. Ulangi Ulangi, ya. Pak. Aduh, sinyalnya Ya, maaf nih. ya, ya, ya. Nanti diedit, Kira-kira Pak. ya, ya. Harapan Pak Wandi ke depan ya. Tadi kan 6 ya nilai rentannya gitu. Hmm. Cita-citanya itu sampai berapa tuh kira-kira untuk mencapai atau meraih budaya positif itu? Cita-citanya
sampai 95 Pak, 90-95. Mudah-mudahan dalam program ini dapat terlaksananya dengan baik dan lancar seperti itu Pak. Luar biasa ya 95 ya. Jadi Hmm. kalau misalkan 95 itu pasti ada tahapan-tahapannya ya, rencana-rencana. Kira-kira tuh tahapan-tahapan apa untuk Betul Pak. mencapai 95 itu tuh? Rencana apa yang untuk meraih 95 itu? Yang pertama adalah diadakannya diklat atau workshop Pak. Iya, Sama. iya. Yang kedua adanya komunitas belajar sehingga kita sharing ilmu dan segalanya itu seperti itu Pak. Iya, sebagai penunjang ya Pak ya. Penunjangnya seperti itu. eh Kalau misalkan kan itu pasti ada kolaborasi ya Pak ya. Betul. Ya, kolaborasi. Kira-kira bersama siapa Bapak butuhkan untuk meraih harapan-harapan yang sudah ditargetkan itu? Yang, yang kedua wali kelas, yang ketiga guru guru BK ya seperti itu Pak. Iya, kepala sekolah, guru kelas, guru BK ya Pak ya, yang ada di sekolah. Kapan nih Hmm. direalisasikan nih? Kapan nih menurut Bapak? Diasihkannya sesegera mungkin Pak karena sudah Ya, mulai proses belajar mengajar ya sudah mulai jadi harus sesegera mungkin dilaksanakan. dilaksanakan, iya betul pasti Pak ya. Sebab kalau Hmm. tidak dilaksanakan segera mungkin, harapan-harapan kita itu tidak akan tercapai secepat mungkin. eh Betul Pak, betul. Iya, karena obrolan kita sudah di penghujung waktunya, Pak ya. Kemudian saya mungkin Betul. yang terakhir ingin menyampaikan Hmm. kira-kira perasaan apa yang Bapak dapat atau manfaat apa yang didapatkan pada percakapan hari ini. Perasaan saya sangat senang sekali Pak, merasa lega ya karena sudah sharing beban-beban apa aja sih yang di sekolah bisa share dengan hingga agak sedikit bebas dan plong gitu. Iya, terima kasih Pak Wandi. Saya tunggu Sama-sama nanti Pak. ya, saya tunggu nanti percakapan berikutnya setelah Pak Wandi berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait tentang hal ini. Terima kasih banyak. Betul, Pak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkaitu. Saya serahkan kepada Pak Irfan sebagai supervisor. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Sepdadan dan juga Pak Wandi atas percakapannya. Baik, Pak Sepdadan Hmm. selaku coach Iya, ya. iya Pak. Bagaimana nih menurut Bapak dari percakapan coaching yang tadi telah dilaksanakan, kompetensi yang bagaimana performa Bapak terhadap kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan tadi sebagai coach? Ya, terima kasih Pak Irfan. Performa saya tentunya ingin sekali ya mengorek informasi-informasi yang didapatkan dari Koci Pak Wandi tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapinya tentang perwujudan budaya positif di sekolahnya. Ya. Tadi Bapak, bagaimana performa Bapak terhadap kompetensi ini seperti kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga menyimak atau mendengarkan dengan aktif menurut Bapak? Ya, luar biasa ya performa setelah kita berbincang, ada pertanyaan-pertanyaan bobot dan tentunya jawabannya juga berkualitas sekali. Kemudian itu semuanya ada sinergitas antara kami atau saya dengan pihak Kuci Pak Wandi itu sendiri. Baik. Eh, Tadi saya amati memang sangat menarik ya Pak ya percakapan coachingnya. Dan di sini saya mencatat beberapa hal Pak. Yang pertama, dari percakapan coaching tadi saya lihat Bapak selaku coach itu tercipta gitu ya Pak ya. Suasana yang hangat, yang bisa saling keterbukaan, menjalin keterbukaan, dan
ke potensi kehadiran penuh Bapak, juga mendengarkan aktif apa yang disampaikan Koci, itu sangat terbangun sekali Pak, sehingga membuat keterbukaan itu dapat terjadi dan konsentrasi penuh terhadap Koci itu sangat terlihat Pak tadi percakapan dengan Koci, terutama pada saat Bapak tadi menggali di tahap identifikasi gitu ya, menurut alur tirta yang telah Bapak laksanakan, dan itu sangat bagus sekali Pak, melebihi dari standar yang diharapkan dari proses coachingnya. Namun mungkin Pak, dari proses coaching ini tentu ada beberapa hal yang memang akan menjadi lebih baik lagi, terutama pada saat pengajuan pertanyaan yang berbobot, Bapak bisa menggali lebih dalam lagi Pak, membuat pertanyaan yang membuat Koci bisa lebih mengeluarkan informasi secara mendalam sehingga itu bisa betul-betul digunakan dengan baik, memberdayakan potensi yang dimilikinya untuk bisa menemukan ide atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, paling itu saja Pak dari hasil pengamatan saya dari percakapan coaching ini. Nah, menurut Pak Asep Dadan sendiri selaku coach, apa nih Pak kelanjutannya, rencana yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kompetensi coach yang ingin ditingkatkan pada area tersebut, Pak? Iya, terima kasih Pak Irfan. Saya sudah senang sekali dalam hal ini ada supervisor itu gunanya ya untuk mengingatkan ada kesalahan atau kekurangan yang perlu saya tingkatkan. Nah, nanti ke depannya mungkin insya Allah saya akan kembangkan apa yang sudah saya lakukan dianggap baik sesuai dengan standar. Kalaupun ada yang belum, mungkin itu saya harus berlatih lagi, terutama dari hal pengembangan pertanyaan-pertanyaan yang bobot ya Pak ya, dikembangkan secara sedetail mungkin untuk mendapatkan hasil yang tentunya memuaskan bersama ya, untuk bisa dilaksanakan dan diimplementasikan bersama pula di sekolah-sekolah kami. Itu Baik, Pak. Pak. Terima kasih Pak atas respon yang baik Sama-sama. dalam percakapan coach ini. Mungkin sebagai penutup Pak, apa nih Pak kira-kira yang Bapak dapatkan dari percakapan coaching yang telah kita laksanakan hari ini? Ya banyak ya sebetulnya yang saya dapatkan, tapi secara intinya eh, yang saya dapatkan adalah ada kolaborasi dari percakapan itu. Jadi antara antara penanya dan yang ditanya itu betul-betul sinkron apa yang ditanyakan, kemudian yang dijawabnya dan sesuai dengan harapan-harapan bersama gitu kan tentunya itu. Dan cita-cita kita kan untuk dilaksanakan secara bersama pula gitu. Itu Baik, Pak. ya terima kasih Pak Asep Dadan. Tentunya informasi-informasi yang kita dapatkan Sama-sama. dari percakapan hari ini akan kita catat dalam pengamatan supervisi akademik yang telah kita laksanakan ya Pak ya. Dan Iya Pak. Ya. dan temuan-temuan ini tentunya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan kita untuk bisa lebih maju lagi ke depannya, terutama dalam memberdayakan potensi yang kita miliki selaku pendidik melalui supervisi akademis yang berbasis percakapan coaching, gitu ya. Iya, iya, Baik, iya. terima kasih Bapak Asdan selaku Ya, sama-sama, Direktur sama-sama. Pawandi Stakoci. Semoga kita dapat bertemu kembali, gitu ya, di pertemuan Iya, selanjutnya dengan memberikan perkembangan yang terbaru dari apa yang telah kita bicarakan pada hari ini, dan semoga Bapak-Bapak sekalian bisa tetap diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga selalu semangat dalam melaksanakan aktivitas tugas pokoknya selaku pendidik di sekolahnya masing-masing. Itu ya, Pak ya? ya, amin, ya, amin, Bapak. Baik, ya, saya rasa untuk percakapan kita cukupkan sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Irfan dan Bapak Asep. Apa kabar hari ini?
Alhamdulillah Pak. Baik, Sehat, Pak. alhamdulillah ya Ya. Pak Wandi. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan yang dimana coaching tersebut mengandung unsur tirta, ya, tujuan, identifikasi, serta rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, kira-kira Pak Irfan sebagai coach nih, kira-kira apa sih yang akan dibahas pada coaching ini? Pada percakapan coaching ini Pak, dan yang ingin saya tingkatkan adalah kompetensi saya dalam mendengarkan dengan aktif apa yang akan disampaikan nanti oleh coach ketika percakapan coaching dimulai. Hmm. Hmm. Itu saja Pak. Mohon maaf Pak, terjeda tadi gangguan jaringan, tidak terdengar. Kompetensi coaching apa yang akan diambil? Mohon maaf Pak, bisa diulang Pak? Ya, pada kesempatan coaching hari ini, kompetensi apa yang akan diambil kira-kira, Pak Irfan? Eh, Paling Pak, kompetensi yang akan saya ambil adalah mendengarkan dengan aktif eh, percakapan dengan coach pada saat coaching dimulai. Sudah Pak, begitu Pak. Baik, Eh, terima kasih Pak Irfan oleh demi untuk singkat waktu. Bisa dimulai ya Pak, coachingnya Pak. Ya, silahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Wandi sebagai supervisor kita. Selamat siang Pak Asep Dadan. Selamat siang Pak Irfan. Ya baik, gimana Pak? Kabarnya baik Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana juga Pak Irfan? Baik ya? Ya, Alhamdulillah Pak. Nah Ya, baik Pak Asep Dadan, saat ini kita akan melakukan percakapan coaching nih Pak. Kita akan ya baiklah Pak Irfan. ngobrol terkait apa yang ingin Bapak sampaikan, mungkin tentang pelaksanaan tugas Bapak sebagai guru sehari-hari di sekolah Pak. Nah, kira-kira pada siang hari ini apa nih Pak obrolan yang bisa kita obrolkan saat ini? Ya, terima kasih Pak Irfan atas kesempatannya. Saya akan memberikan informasi, mungkin ngobrol ya, kita curahan hatilah gitu. Kebetulan minggu-minggu pertama masuk itu kan berkaitan dengan MOPD gitu. Jadi luka-liku dari kegiatan MOPD itu pasti banyak Pak Irfan. Jadi kita akan ngobrol tentang kegiatan MOPD di sekolah saya. Baik, Pak, jadi tentang LPD ya Pak ya. Nah, Iya betul. spesifiknya apa nih Pak yang menjadi kegelisahan Bapak atau masalah Bapak terkait LPD itu Pak? Iya, yang jadi sedikit besar itu adalah ketika anak baru harus beradaptasi dengan lingkungan baru pula gitu. Dari SD yang ruang lingkupnya sempit, kemudian datang ke SMP yang ruang lingkupnya lebih luas dibandingkan SD. Kemudian teman-temannya juga kan lebih banyak dan berbeda karakter. Nah, disitulah mungkin banyak permasalahan yang saya hadapi bersama rekan-rekan untuk memberikan pendekatan supaya adaptasi mereka itu cepat diterima gitu di sekolah kami ini. Jadi saat ini mungkin Bapak sedang memikirkan tentang bagaimana ya Pak ya peserta didik baru bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan sekolah yang baru gitu ya Pak ya. Iya betul Pak, betul betul betul. Eh, Kalau begitu Pak, selama ini gitu Pak, apa yang telah Bapak lakukan untuk meningkatkan adaptasi peserta didik baru itu?
Ya, selain di kegiatan MOPD itu kan mereka diberikan pengetahuan dan keterampilan, kan? Baik wawasan Yata Mandala, kemudian pengetahuan yang lainnya, juga yang lebih tidak kalah pentingnya adalah pendekatan-pendekatan secara personal tentang bagaimana tata cara atau cara adaptasi supaya mereka bisa diterima dengan baik di lingkungan sekolah yang baru itu. Jadi di situ ada pembelajaran, pengenalan lingkungan, kita bimbing secara personal setiap orang per orang gitu bersama rekan-rekan kami itu. Itu saja, Pak. Nah, iya. Nah, selama ini Pak, dari kegiatan tersebut kira-kira itu bisa menjadi peluang tidak Pak untuk dilakukan agar bisa meningkatkan adaptasi peserta didik baru itu Pak? Bisa, Pak. Jadi peluangnya besar. Ketika kita ada kolaborasi, artinya kita terjun sendiri langsung melihat ke permasalahan yang dihadapi itu. Selain kita tahu permasalahannya, juga kita mencari solusi-solusi yang terbaik ya, tentunya untuk semuanya. Jadi ketika ada permasalahan yang terjadi, apalagi tentang adaptasi siswa di lingkungan sekolah yang berbeda, kami bersama rekan-rekan kemudian proaktif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke, Pak. Kalau begitu, Pak, dari peluang tersebut, Pak, kira-kira rencana Bapak ke depannya apa nih untuk Ya, tingkatkan adaptasi peserta didik baru itu, Pak? ya. Selain tadi proses MOPD yang kita laksanakan secara reguler, tentunya nanti pasca MOPD itu sendiri kita tidak berhenti begitu saja ya Pak ya. Jadi kita pantau anak-anak kita sebab anak-anak itu berbeda. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat dalam adaptasi lingkungannya. Nah, ketika kita mendapatkan adaptasi yang lambat, low respon di anak-anak didik kami, maka kami secara aktif pula untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kita cari permasalahannya apa, kenapa bisa low respon terhadap adaptasi lingkungan gitu. Kemudian kita cari juga solusinya. Itu, Pak. Nah, kira-kira Pak untuk rencana yang tadi Bapak sampaikan itu apa Pak yang Bapak perlukan untuk bisa mengimplementasikan rencana aksi itu, Pak? Iya, tentunya kolaborasi ya, Pak ya. Kita selain koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian kita kolaborasi dengan warga sekolah, terutama ya rekan-rekan saya, rekan-rekan sejawat, para guru, uh, untuk membantu dalam mengatasi adaptasi siswa di lingkungan sekolah kami. Oke, Pak. Nah, kira-kira nih Pak, rencana yang tadi Bapak sampaikan itu akan Bapak laksanakan kapan? Secepatnya ya Pak ya, karena begini, kita kan minggu besok itu sudah mulai aktivitas efektif ya, yang efektif belajar. Jadi sebelum efektif belajar kita sudah kolaborasi, artinya sudah berembuk untuk membicarakan dan mencari solusi-solusi yang kita hadapi sebelumnya tentang siswa-siswa didik baru kita. Ya. Nah, kalau begitu Pak, dalam implementasi yang akan Bapak laksanakan sekarang-sekarang ini ya Pak ya, Ya, eh, mendekatkan ajaran baru. Nah, menurut Bapak siapa saja nih Pak pihak yang diperlukan untuk menunjang atau mendukung rencana tersebut? ya. Eh, Secara spesifiknya di antara rekan-rekan guru, terutama guru-guru BK, ya, saya pasti rekrut guru BK, guru PAI, gitu kan, untuk mengatasi secara psikis ya jiwa anak tersebut. Kemudian guru-guru PKN, dan ada juga yang dari luar. Kita kan secara di MPPD itu kan ada, kita selalu mengundang pihak-pihak tertentu ya untuk mengatasi permasalahan adaptasi bukan hanya di lingkungan sekolah, kemudian di luar sekolah pula mereka harus melaksanakan kehidupan yang benar-benar teratur ya, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan gitu. Itu mungkin Pak.
Nah, ya, jadi Bapak mengundang beberapa pihak, baik di sekolah dan juga di luar sekolah ya Pak ya, untuk. Iya, ya betul. Nah, baik nih Pak. Eh, kita tadi sudah berbincang-bincang tentang apa permasalahan yang telah Pak sampaikan, dan kebetulan waktu kita juga sekarang sudah hampir eh, selesai ya Pak ya. Nah, menurut Bapak nih, Ya, kira-kira bagaimana perasaan Bapak atau apa yang Pak dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini Pak? iya, iya. Yang saya rasakan tentunya senang ya Pak ya. Saya curhatan saya bisa direspon dengan baik gitu kan. Orang kan kalau merespon curhatan pasti dengan intonasi yang begitu kurang responsif lah gitu diterima. Kemudian banyak manfaat yang saya terima karena dari pembicaraan ini mungkin saya dan rekan-rekan saya punya acuan ke depan bahwa apa yang kita bicarakan pada hari ini harus terlaksana gitu untuk mewujudkan bagaimana tujuan pembelajaran di sekolah kami ini bisa terwujud dengan cepat gitu kan. Oke, baik Itu Pak. Pak. Ya. Senang sekali Pak kita bisa bercakap-cakap di siang hari ini. Semoga Ya, sama-sama. OPD dan rencana yang Bapak akan laksanakan berjalan lancar ya Pak ya. Ya, Baik. amin amin. Amin. Dan Terima kita kasih. bisa bersuara lagi nanti, kita bisa obrolin lagi bagaimana perkembangan dari rencana yang telah dilakukan gitu ya Pak ya. Iya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Asep Dadan atas percakapannya. Nah, itulah Bapak Wandi, percakapan coaching yang telah kami laksanakan. Selanjutnya kembalikan lagi pada Bapak. Silakan Pak. Baik Pak Irfan, yang sangat luar biasa coaching hari ini ya, mengambil tema tentang kita belajar mengajar ya. Nah, Pak Irfan, kira-kira nih setelah melakukan coaching ya dengan Pak Asep Dadan, nah metode apa sih yang Pak Irfan gunakan? Jadi setelah kami bercakap dengan Pak Asep Dadan terkait masalah MOPD, Pak. Jadi bagaimana cara meningkatkan kemampuan adaptasi peserta didik baru terhadap lingkungan baru di sekolah mereka yang baru gitu. Dan yang tadi Hmm, telah disampaikan, Pak Asep Dadan menemukan salah satu idenya adalah dengan melakukan pendekatan personal gitu ya Pak ya. Dengan peserta didik baru untuk bisa mengidentifikasi masalah adaptasi apa yang mereka miliki dan dicari solusinya bersama dengan rekan-rekan guru panitia MOPD yang dibentuk oleh Pak Sedalan nanti pada saat dilaksanakan persiapan untuk melaksanakan MPD itu Pak. hmm. Berarti adanya kolaborasi ya Pak ya dengan Ya betul harapan Pak. sejawat dan lain. Nah, selain itu Pak, eh, pendekatan apa sih Pak eh, sehingga implementasi itu Gimana Pak pendekatan apa Pak tadi Pak? eh, pendekatan apa sih Pak supaya terlaksananya implementasi yang akan dilaksanakan. Jadi metode apa sih Pak yang harus digunakan supaya eh, teman sejawat itu bersinergi itu Pak. Tadi berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Pak Aseta dan terkait implementasi rencana yang akan dilakukan untuk mengajak kolaborasi rekan-rekan sejauh itu dengan melakukan komunikasi, Pak. Pertama, Hmm. melakukan komunikasi dengan pimpinan kepala sekolah untuk mendapatkan legalitas, dan selanjutnya setelah didapatkan legalitas itulah, maka komunikasi dengan rekan sejawat yang lain pun dapat bisa terbentuk dan kolaborasi itu pun bisa berjalan, bisa dimulai. Baik Pak Irfan, terima kasih atas kehadirannya dan waktunya. Sangat luar biasa coaching hari ini, siang hari ini. Terinspirasi, mudah-mudahan bisa terlaksana ya dalam hal positif ke depannya bagi peserta didik kita. Baik, terima kasih untuk
mudah-mudahan kita akan sharing lagi Pak ya, nanti di lain kesempatan dan waktu. Baik, Assalamualaikum. Ya Waalaikumsalam. Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ganti peran ya, langsung lanjut. Pak Wandi, kita Baik, lanjutkan ya. ya. Apa kira-kira untuk tindakan selanjutnya dari perbincangan tadi dengan Koci? Pak Wandi? Kenapa diulang Pak? Putus-putus. Ya, tindakan selanjutnya menurut Pak Wandi bagaimana nih untuk apa namanya menuntaskan tadi pembicaraan yang telah diobrolkan? Tindak lanjutnya yang pertama itu berkolaborasi Pak ya, dengan warga warga sekolah. Ya. Kemudian adanya kemitraan, ya, nah, serta suatu perkembangan ya yang dapat diimplementasikan di sekolah seperti itu Pak. Iya, jadi tentu yang paling banyak adalah kolaborasi ya Pak ya. Dan mungkin tidak lupa dicatat di apa namanya supervisi akademik nanti di sekolahnya. Baik Pak Wandi, kira-kira Ya seharusnya. dari dari perbincangan Pak Wandi dengan Puci itu apa yang didapat gitu kan? Yang didapat adalah yang pertama tentang proses kreatif Pak. Ya. Yang kedua memaksimalkan potensi diri. Ya. Yang ketiga adalah kemitraan seperti itu Pak. Iya, terima kasih Pak Wandi, jawabannya luar biasa, cukup mudah ya, gue bisa dipahami oleh bersama. Mudah-mudahan obrolan kita ini mendapatkan hasil manfaat buat kita semuanya dan tentunya bisa diimplementasikan di Amin. kemudian hari ya di sekolah-sekolah kita itu. Terima kasih Pak Amin. Wandi dan terima kasih Pak Irfan. Ya, Pak. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.